Oke, jadi pemusatan data itu kemarin kan ada tiga ya. Ada mean, rata-rata, ada median, nilai tengah, dan ada modus, yaitu nilai yang sering muncul. Untuk yang pertama, di sini kita akan bahas mengenai mean atau rata-rata. Nah, apa bedanya data kelompok dengan data individu? Sama tahu apa bedanya data kelompok sama data individu? Oke, jadi bedanya data kelompok sama data individu berada pada ininya nih, nilai ujiannya. Untuk data kelompok, nilai ujiannya itu mempunyai rentang ya. Rentang itu artinya gini, nilainya itu berjarak antara 41 sampai 50 gitu ya. Pokoknya datanya berjarak lah. Nih 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70. Itu untuk data kelompok. Sedangkan untuk data individu, dia datanya itu mutlak satu poin gitu. Misalkan nilai 41, nilai 45, nilai 63 saja gitu kan. Gitu. Itu bedanya data kelompok dengan data individu. Pak, maaf, tadi mati lampu sebentar. Heh, Oh kejeda. iya, tapi sekarang Iya, sudah maaf aman. ya, Pak. Udah. Udah. Oke, saya ulangi lagi ya. Apa Ya, bedanya makasih ya. data kelompok dengan data tunggal atau data individu? Bedanya untuk data kelompok itu dia nilainya itu memiliki rentang gitu kan. Jadi kayak nilai 41 sampai 50 gitu. Sebenarnya ini nilainya enggak 41 ada satu orang, 42 satu orang, 43 satu orang. Enggak. Tapi nilai antara 41 sampai 50 ada empat orang gitu atau ada empat data. Begitupun data yang lainnya gitu ya. Nah, balik lagi ke pemusatan data untuk mencari rata-rata data berkelompok ada beberapa langkah atau step yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita mencari nilai tengah dari setiap rentang. Jadi gini, antara 41 sampai 50 kita cari nih nilai tengahnya berapa gitu. Dicari. Cara nyarinya gimana? Nah, ini nih cara nyarinya nih. XI ini adalah nilai tengah untuk setiap rentang nilai ya. Jadi setiap rentang nilai ini kita cari nilai tengahnya gitu. Cara nyarinya adalah nilai terbesarnya, nih nilai terbesarnya ditambah nilai terkecilnya dibagi dua. Contohnya nih, misalkan ini 41 sampai 50. Berarti nilai tengahnya itu adalah 41 ditambah 50, 41 ditambah 50 dibagi 2. 41 tambah 50 berapa? 91. Iya, 91 dibagi 2. 91 dibagi 2? 45,5. Iya, betul. Nah, jadi nilai tengah untuk data yang pertama adalah 45,5 Hmm. gitu. Ini dicari nih semua nilainya gitu. Itu untuk mencari XI atau nilai tengah. Kemudian setelah dapat nilai tengahnya, kita gunakan rumus ini nih, rumus rata-rata. Ini namanya apa? Masih ingat kemarin? Ber. Iya, betul. X bar ya. X bar itu berarti nilai rata-rata. Rumusnya adalah sigma dari FI dikali XI. Jadi nih nanti di sini biasanya dibikin tabel baru. Ini dikaliin 45,5 dikali 4. Hasilnya adalah 182 misalkan gitu. Nah, nanti dikaliin semuanya, di bawahnya dijumlahin nih berapa jumlahnya. Hasilnya dibagi frekuensi. Nah, ini tuh nanti dijumlahkan hasilnya ada berapa tulis di sini. Oke, supaya lebih paham, sekarang kita bahas salah satu soalnya ya.
Ini soalnya masih soal yang tadi gitu kan. Kita buat tabel baru ya di sini tambahannya X1 tadi ya nilai tengah antara 41 sampai 50. Ini kan tadi udah dihitung. Dapatnya berapa? Empat puluh lima 45,5. koma lima. Nah, biasanya gitu ya dan seringnya nilai tengah untuk selanjutnya itu tinggal ditambah panjang kelasnya gitu. Panjang kelas tuh misalkan gini nih, Salma ya. 41 sampai 50 dia itu ada berapa? Apakah ada 5, 6, 7 gitu? Ada berapa? 41, 42, 43 gitu dihitung sampai 50. Menurut Salma ada berapa? Dari 41 sampai 50. Ada berapa? 10. Iya, betul, 10. 10. Berarti ke bawahnya tinggal ditambah 10 aja. Jadi ini kan 45,5 nih, berarti bawahnya 55,5. 55,5. Bawahnya kira-kira berapa? 66,5. 65,5. Oh iya, Selanjutnya, 65. 5,5. iya, lanjutnya 5,5. terakhir, 5,5. iya 95,5. Oke, ini X1-nya udah dapat XI-nya ya. Nah, kita lanjut, kita kalikan antara FI dan XI. Gitu. 4 dikali 45,5. Nah, sama gini nih, sebenarnya untuk soal statistika ya, biasanya boleh menggunakan kalkulator. Biasanya ya, gitu. Karena pas saya kuliah S1 pun, boleh tuh menggunakan kalkulator untuk perhitungannya. Sehingga untuk soal ini harusnya ya, di sekolah pun boleh menggunakan kalkulator. Walaupun baiknya memang menghitung secara manual. Biar apa? Biar apa? Perkaliannya lancar gitu. Nah, kira-kira yang pertama, 4 dikali 45,5 berapa sama? 182. 182. 2. 55,5 kali 2 kali 4, 222. 222. 65,5 kali 5, Tiga ratus dua 300. puluh tujuh koma lima. Iya, Dua puluh betul. tujuh koma lima. 75,5 kali 10, 755. 755. 15 dikali 85,5, 1282,5. 1282,5. 82,5. 95,5 kali 12, 1146. 1146 ya. Iya. Nah, sekarang kita tambahin, kita hitung sigmanya. Pertama, sigma untuk FI 4 ditambah 4 ditambah 5 Iyalah, belajar saya anak. ditambah 10 ditambah 15 ditambah 12 hasilnya Oh, Bentar. apa enak? 50. iya betul 50. Lanjut. Sekarang kita hitung jumlah untuk FI dikali XI. 182 ditambah 222 ditambah 327,5
ditambah 755 ditambah 1282,5 ditambah 1146. Hasilnya adalah Dari 3.915. 3100 900. 915. 915. Nah, kita udah dapet nih. Tinggal nih nyari X bar-nya aja. X bar itu tadi rumusnya sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Nah, sigma FI dikali XI itu adalah 3.000 3.915 dibagi kali 50. Hasilnya adalah 79, 78,3. oh 78, tujuh Koma puluh delapan 3. koma tiga ya. 3. Iya. Iya. Jadi rata-rata soal ini, jadi rata-ratanya adalah 78,3. 3. Ada masalah? Enggak. Enggak. Di sekolah ada tugas atau ada PR yang nggak paham gitu? Ada tadi baru dikasih sih tadi. Oke, nanti boleh difoto terus dikirim WA ke saya. Nanti kalau mau dibahas kita Oke. bisa bahas. Oke? Oke. Kapan? Oke. Sekarang apa nanti? Boleh kirim sekarang, boleh sambil nunggu. Oke. Bentar. Oke, kita buka page selanjutnya dulu. Udah dikirim? Ya. Udah. Oke, kita bahas ini dulu tapi ya. Kita selesaikan dulu Ya. materi, Terus. baru nanti kita bahas ke sana. Oke, eh, sekarang yang kedua, tadi udah mean atau rata-rata, yang kedua adalah median atau nilai tengah. Kita gunakan tabel yang sama, tapi di sini kita coba pahami dulu gimana cara menentukan median. Yang pertama, sebelum kita menghitung mediannya berapa, kita tentukan dulu kira-kira kelas median itu ada di mana. Apakah ada di sini? Nah, apakah ada di apakah ada di sini? Nih, apakah ada di sini kelasnya? Apa ada di sini? Atau ada di sini? Atau ada di sini? Atau di sini gitu ya? Kita tentuin dulu. Nah, cara menentukannya gimana? Kita tentukan dulu dia itu jumlah datanya ganjil atau jumlah datanya genap gitu. Kalau jumlah datanya ganjil, kelas median itu kita hitung dengan menggunakan X setengah dikali N tambah satu gitu. Jadi kalau N-nya 29, berarti kelas mediannya ada di X setengah 29 ditambah satu, yaitu 30. 30 dikali setengah sama dengan 15. Maka ketika jumlah datanya itu apa 29, berarti kelas mediannya ada di data 15 gitu. Cara menentukan data ke-15 itu gimana caranya? Caranya adalah dengan menentukan frekuensi kumulatif gitu, frekuensi kumulatif.
frekuensi kumulatif. Cara nentunya gimana? Kita tentukan pertama nih, misalkan rentang pertama kan 4, kita tulis 4. Rentang kedua 4 gitu kan. Tinggal ditambah yang pertama nih. Tinggal ditambahin. Berarti 8. Terus 8 ditambah 5, 13. Kalau 13 tambah 10, 23. 23 tambah 15, 38. 38 tambah 12, 50. Nah, misalkan data ke-15 itu ada di mana? Ada di antara 13 sampai 23 kan? Berarti kelas mediannya adalah yang ini. Kalau jumlah datanya 29. Tapi di sini jumlah datanya adalah 50 nih, gitu. Berarti nanti perhitungannya berbeda. Tapi nanti untuk perhitungan kita lihat di halaman selanjutnya. Selanjutnya ini adalah rumus mediannya. Nih, nih rumus mediannya. Rumus median itu adalah tepi bawah ditambah panjang kelas dalam kurung setengah kali N dikurang FK dibagi F. Nah, tepi bawah itu didapat dengan mengurangi kelas bawah median dikurang 0,5 gitu. Misalkan nih kelas mediannya itu ini berarti tepi bawahnya adalah 81 dikurang 0,5 gitu. Jadi jawabannya adalah 80,5. Itu untuk tepi bawah. Panjang kelas dihitung tadi satu per satu. 81, 82, 83 sampai 90, yaitu ada 10. N itu adalah jumlah data. Kalau ini kan 50, berarti N-nya 50. Kalau frekuensi kumulatif gitu, dihitung frekuensi sebelum kelas median. Jadi kelas median kan 38 misalkan. Sebelumnya 23 berarti dikurang 23. Dibagi frekuensi. Frekuensinya itu 15. Oh enggak deh, frekuensi kumulatif itu adalah frekuensi ketika di kelasnya ya, di kelas median. Oke, contohnya gini nih. Hitung median dari data tersebut. Nah, kita hitung dulu nih datanya. Ini N-nya ada berapa kira-kira? Itu siapa Salma? N-nya. Soal ini N-nya ada berapa? Hmm. N-nya ada berapa nih? Tinggal ditambahin aja nih. N itu yang frekuensinya itu kan? Iya betul. 4 tambah 4 tambah 5 tambah 15 tambah 12. 40. 40. Berarti N-nya adalah 40. Hmm. Langkah kedua adalah kita menentukan kelas mediannya. Tadi cara menentukan kelas median, ini datanya genap atau ganjil sama? Nah, Genap. Berarti kelas mediannya tadi gimana cara nentuinnya? Kalau genap, X setengah dikali N N dikali FK. di- ditambah Oh, ditambah. X setengah N ditambah 2. Ini cara nyari kelas mediannya ya, gitu. Nah, ya udah, N-nya 40. Berarti X setengah kali 40 ditambah X setengah 40 tambah 2 gitu. X setengah dikali 40 berapa Salma? 20.
Nah, berarti 20 ditambah X, 40 tambah 2. 42. Nah, 42 dikali setengah. 21. Iya, 21. Jadi datanya itu ada di 20 sama 21. Sekarang kita tentukan frekuensi kumulatifnya. Gitu. Kira-kira di sini berapa frekuensi kumulatifnya? 4 ya. Iya, Yang kedua berapa? 8. Iya, betul. Lanjut, bawahnya 13. 13 betul. Bawahnya lagi 28. 28 betul. Bawahnya 40. 40. Nah, tadi datanya ada di 20. Sampai 21. Iya, datanya ada di 20, 21. Kira-kira kalau 20, 21 ada di mana nih? Antara 13 sampai 28. Iya, betul. Atau nilainya ada di sini nih. Ada di data ke sini. Gitu. Ada di data 71 sampai 80. Kenapa Iya. coba saya mau nanya? Kenapa datanya ada di 71 sampai 80? Nggak tahu. Oh, enggak. Oke, jadi gini. Artinya, apa sih maksudnya frekuensi kumulatif itu? Frekuensi kumulatif itu artinya gini. Data ke 1 sampai ke 4 ada di 41 sampai 50. Data ke 5 sampai ke 8 ada di 51 sampai 60. Data ke 9 sampai ke 13 datanya ada di antara 61 sampai 70. 14 sampai 28 datanya ada di 71 sampai 50. Gitu. Tadi kan kelas mediannya itu, kelas mediannya itu ada di mana? Kelas mediannya ada di data 20 dan data ke 21 ya. Iya. Nah, berarti kan dia ada di sini dong. Ya kan ya? Iya. Ada di 71 sampai 80 gitu. Selanjutnya, kita tentukan apa aja yang ada di rumus tadi. Pertama, tepi bawah. Tadi tepi bawah cara ngitungnya gimana? Rentang terkecil, di sini rentang terkecilnya berapa sama? Sama 71. 71. Berarti 71 Dikali 0,5. dikurang. Dikurangi 0,5. Iya, betul. Ntar. Eh, nah ini. 71 dikurang 0,5 ya. 0,5. Iya. Jadinya berapa tuh? 71 dikurang 0,5. 70,5.
Ini tidak mau nih. Ada di berapa tadi? 70. 70 koma 10,5. Ada di 70,5 ya. Iya. Oke, lanjut. Terus sekarang panjang kelas. Panjang kelasnya berapa kira-kira? Yang 71 sampai 80 tadi. Betul sekali. 10. Iya, betul, 10. Terus apalagi? Frekuensi kumulatifnya? 40. Eh, sampai kelas median. Sampai kelas median berapa di Oh, sini? 28. Iya, betul, 28. Terus frekuensi kelas mediannya berapa? Eh, Itu ada. 38. Eh, 15. iya, betul, 15. 15 betul. Tak. Oke, 15. Nah, lanjut. Sekarang kita nyari. Oke, nah, kita lanjut. Sekarang kita cari median. Nah, median tadi rumusnya apa? Tepi bawah Di ditambah bawah ditambah P dalam kurung setengah N N dikurang dikurangi FK FK dibagi GF. F. Oke. Nah, lanjut. Kita masukin angka-angkanya. Berarti gimana nih? Sama dengan 70 betul koma tujuh puluh lima koma lima. Kok malah ditambah minus? 10 Salah. 70,5 ditambah ditambah 10 dalam 10 kurung setengah setengah. dikali Tadi jumlah datanya ada 15. berapa? eh, eh, Ini nih. i- oh 40 Nah, 40 dikurang 28 28 dibagi 15.
15. Oke, berarti gimana nih? 70,5 Hmm, ditambah 10 dalam kurung setengah dikali 40 berapa sama? 20. Iya, 20 dikurang 28. dibagi 15. 15. Nah, 20 dikurang 28 berapa? Negatif 8. Iya, berarti 10 dalam kurung negatif 8 per 15. 15. Kita kali deh. 10 dikali negatif 8. Berapa tuh? Negatif? Negatif 80. Iya, dibagi 15. 15. Negatif 15. 80 dibagi 15 berapa sama? Negatif 5,3. Iya, betul. 70 dikurang, 70,5 ditambah negatif 5,33. Jawabannya adalah 65,17. 65,17. Nah, ini adalah jawabannya, mediannya. Itu. Ada pertanyaan? Hmm, Eh, Sama atau beda dengan di sekolah? hmm, sama. Sama ya? Tapi kalau yang di sekolah ini apa akhirannya tuh dikali L terus sama dengan panjang bukan? Iya, L itu panjang kelas, betul. Hmm. Jadi kalau saya di depan kayaknya, tapi mau nulis di belakang, boleh L juga gitu. Mau L, mau P, boleh, bebas. Gimana? Lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke modus. Duh, bentar ngelek ini. Oke, nah kita lanjut ke modus. Bentar, mana ini lama kali nih. Oke, lanjut ke modus. Nah, modus ini sebenarnya gampang. Pertama, kalau kelas modus, pilih yang frekuensinya paling tinggi. Kira-kira kalau di soal ini rentang berapa, Salma, yang frekuensinya paling tinggi? Lima- 15. Iya, ini ya, Ya. rentang 81 sampai 90. Terus kemudian udah dapat nih kelas frekuensinya, kelas modusnya. Selanjutnya tinggal cari kayak tadi tepi bawah, panjang kelas, dan ini yang beda dari modus. Nyari D1 dan D2.
D1 itu apa? D1 itu adalah selisih kelas modus frekuensinya ya dengan kelas sebelumnya. Misal gini, ini kan kelas modus 15 ya. Selisih dengan yang atas berapa? 5. 5. Berarti D1-nya adalah 5. Terus D2 selisih dengan kelas setelahnya. Berapa selisihnya? 3. Berarti D2-nya adalah 3. Gitu. Udah gitu doang, tinggal dihitung. Oke, kita coba ke soal selanjutnya nih. Oke, kita masuk ke soal ini. Hitung modus data tersebut. Kira-kira kalau di soal ini modusnya ada di rentang berapa, Salma? 71 sampai 80. Iya, betul nih. Rentangnya ada di sini. Kelas modusnya. Tadi, tepi bawah. Tepi bawahnya berapa berarti? 71 Dikurang? dikurang 0,5. Iya, berapa tuh? 70,5. 70,5. Panjang kelas? 10. 10. D1-nya D selisih satunya ke 5. sini. Iya. Eh, Eh, anu, D. Kok beda? beda. Oh, 10. 10. D2-nya D2-nya 3. 3. Udah, tinggal dicari. Modus sama dengan TB ditambah P D1 per D1 tambah D2. Oke, TB-nya berapa? 70,5. 70,5 tambah 10. D1-nya 10. 10 ditambah 3. 10 ditambah 3. 10 ditambah 3 berapa sama? 13. Berarti 10 per 13 ya. Ya. Nah, berarti ya